Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Tak lupa Ibu juga menyapa para orang tua yang selalu semangat membimbing para putra-putrinya dalam pembelajaran dari rumah ini. Nah, anak-anak, pada hari Sabtu ini, tanggal 28 Agustus 2021, kita akan belajar matematika kembali ya. Nah, apa sih pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas tentang taksiran ya. Taksiran itu biasanya disebut dengan pembulatan ya, yaitu kali ini kita akan belajar taksiran bilangan cacah. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas lebih lanjut, seperti biasa, kita awali pembelajaran ini dengan berdoa dulu ya. Silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, anak-anak, setelah berdoa, tidak lupa Ibu mengingatkan tentang protokol kesehatan ya. Nah, seiring dengan beberapa daerah sudah levelnya menurun, semoga saja Kota Cirebon juga di bulan depan levelnya bisa menurun ya, supaya kita bisa bertatap muka langsung dalam belajar. Nah, untuk itu terapkan selalu protokol kesehatan ya, Nak ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang taksiran bilangan cacah. Ya, yang mana tujuannya adalah melalui tayangan video pembelajaran, siswa dapat mengetahui pengertian taksiran dengan tepat. Nah, nanti kita akan belajar pengertian taksiran dulu ya. Lalu yang kedua, mengetahui jenis-jenis taksiran. Nanti taksiran itu ada 3 ya anak-anak. Lalu menentukan taksiran hasil operasi hitung dari bilangan cacah. Oke, yang pertama tentang taksiran. Apa sih taksiran itu? Taksiran disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira ya. Misalkan seperti ini, harga buku itu misalkan 1.750. Nah, kira-kira untuk membeli buku itu kita harus membawa uang berapa ya? Nah, itu kan suatu perkiraan ya, taksiran. Nah, taksiran ini sering pula disebut dengan pembulatan. Taksiran itu terbagi 3 anak-anak. Ada taksiran atas ya. Taksiran atas itu berarti kita memperkirakan atau pembulatannya itu ke angka atasnya ya. Nah, nanti kita belajar contohnya dulu ya. Terus ada taksiran bawah. Kalau taksiran bawah itu kita pembulatannya ke bawah. Lalu ada yang ketiga itu taksiran terbaik ya. Nah, taksiran terbaik ini pembulatannya itu ke bilangan terdekat. Nah, ada 2 syarat nih pada taksiran terbaik. Syarat yang pertama, ketika angkanya 5 atau lebih dari 5, misalkan 6, 7, 8, 9, yaitu dibulatkannya ke atas ya. Namun ketika angkanya itu kurang dari 5, misalkan 1, 2, 3, 4, nah angkanya itu maka kita akan bulatkan bilangan itu ke bawah. Di sini ada sebuah contoh nih. Ini angka 25 ya. Nah, angka 25 ini kita akan taksirkan ke atas. Taksirkan ke atas itu berarti pembulatannya ke atas. Nah, setelah 25 kita bulatkan nih. Setelah 20 berapa? 30 kan? Nah, maka taksiran atasnya adalah 30 ya. Kalau taksiran bawah berarti ke angka yang paling bawah pembulatannya ya. Berarti kan kalau 25 ke atasnya 30, ke bawahnya ada 20, ada 10 ya. Nah, yang lebih tepat taksiran bawahnya adalah 20 ya. Kita bulatkan saja sesuai angka yang ada. Nah, ini taksiran atas dan taksiran bawah ya. Ibu ulangi, kalau taksiran atas kita membulatkan ke angka pembulatan yang atas ya. Misalkan 25 dibulatkan jadi 30 atau misalkan 37. 37 itu berarti pembulatan ke atasnya ya setelah 30 40 ya, 40 pembulatan ke atasnya. Kalau pembulatan ke bawahnya dari 37 berarti 30-nya. Nah, kalau taksiran terdekatnya itu apa?
taksiran terbaik ya, ini nomor 3 itu taksiran terdekat atau taksiran terbaiknya. Nah, tadi syaratnya kalau angkanya 5 atau lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas. Nah, ini di sini angka belakangnya itu kan 5 ya satuannya. Satuannya 5 sehingga kita bulatkan ke atas. Sehingga taksiran terbaiknya atau terdekatnya adalah 30. Nah, ini ada contoh lagi nih anak-anak, 113. Ya, taksiran ke atasnya berapa? Saya 113, ini kan angka 13 nih. Nah, angka 13 ini kita taksirkan ke atas. Ya, setelah puluhan 1 berarti puluhan 2. Maka taksiran atasnya adalah 120. Taksiran bawahnya sudah pasti 110 ya. Karena ini kan 13 ya, kita taksirkan ke puluhan bawah ya. Nah, taksiran terbaik atau terdekatnya, karena ini angkanya 3, angka belakangnya 3 atau satuannya 3, maka kita taksirkan ke bawah, bulatkan ke bawah ya. Kalau kurang dari 5, berarti pembulatannya ke bawah, sehingga taksiran terdekat atau terbaiknya adalah 110. Nah, itu tentang taksiran atas, bawah, dan terbaik. Nah, anak-anak, pada buku penunjang halaman 13, coba anak-anak buka. Di situ juga ada contoh tentang taksiran atas ya. Nah, ini buku ke-1 harganya 4.550. Kita taksirkan ke atas. Kalau uang 4.550 dibulatkan menjadi 5.000 ya pastinya. Nah, ini kalau 2.250 kita taksirkan ke atas ya. Misalkan ini taksirannya ribuan ya. Nah, kalau taksirannya ribuan berarti setelah 2.000 3.000 ya dibulatkan ke atasnya. Yang ini juga 2.750 taksiran ribuannya adalah 3.000. 1.750 taksiran ribuannya adalah 2.000. Karena ini ditaksirkan ke atas semua ya. Nah, ini ada contoh lagi nih. Kalau tadi taksiran ribuan, nah sekarang ini yang pertama ada taksiran satuan. Ya, ini nilai satuannya mana nih? 5.368. 8 ya. Nah, angka 8 ini koma 5. Wah, ada komanya. Nah, kita taksirkan ke atas. Berarti setelah 8 pastinya 9 ya. Ini yang kedua 7.568,8. Nah, kita taksirkan atau bulatkan ke atas. Setelah 8 pasti 9. Ini yang ketiga setelah 7 pasti 8. Ini 8.777,1. Ya, kita taksirkan ke atas ya. Setelah 7 berarti 8. Ini taksiran satuan. Ya, berarti kita melihat angka satuannya. Nah, ini kolom yang kedua itu puluhan. Berarti kita melihat angka puluhannya. Ini yang ini. Ya. 5.368. Nah, 68 taksiran ke atasnya pasti 70. Ya, yang kedua juga ini puluhannya 68. Berarti taksiran atasnya 70. Ya, ini 8.777. 77 itu taksiran puluhannya 80 ya, karena setelah 70 kan 80. Begitu juga yang ini 70, taksiran atasnya 80. Nah, ini kita mencoba taksiran ratusan. Ratusan itu berarti yang ini ya. 5.300. Nah, dari cara membacanya saja sudah 300, berarti yang ini ya. 368. Ya, setelah 300 pasti 400 ya ke atasnya. Ini 7.500, setelah 500 pasti 600 ya. Nah, kembali lagi. Ini juga setelah 700 pasti 800. Begitu juga yang ini ya. 8.700 ya, berarti taksiran ratusannya setelah 700 800. Nah, ini yang terakhir ada ribuan ya. 5.368, setelah 5.000 taksiran ke atasnya 6.000.
Yang kedua 7.568, setelah 7.000 taksiran ribuannya 8.000. Ya, begitu juga yang 8.777 pasti taksiran ribuan ke atasnya adalah 9.000 karena setelah 8.000 itu 9.000 ya. Nah, selanjutnya ada taksiran bawah nih. Kalau taksiran bawah berarti kita menaksirkan ke bawah ya anak-anak. Nah, ini contohnya ada diskon. Diskon itu harga potongannya. Ya, di sini diskonnya yang pertama sepatu 39.600 ya. Nah, ini ditaksirkan ke bawah, dibulatkan ke bawah menjadi 39.000 pas ya. Karena kita taksirkan ke bawah. Ya, kalau ditaksirkan ke atas berarti menjadi 40.000 karena setelah 39.000 itu adalah 40.000. Yang kedua baju itu potongan harganya 57.600, kita taksirkan ke bawah dipaskan menjadi 57.000. Yang ini 75.000 karena sudah pas ya, berarti ya udah 75.000 taksiran bawahnya ya. Jadi 55.500 ya. Ini taksiran bawahnya 55.000. Jadi taksiran bawah itu membulatkan ke angka terbawahnya ya, di bawahnya. Nah, kita akan coba latihan ya anak-anak. Ini taksiran bawah ya. Satuan. Nah, satuan itu berarti yang 8. Ingat-ingat ada ribuan, ratusan, puluhan, satuan. 8,5 taksiran bawahnya berarti 8 ya. 0,5-nya kita hilangkan karena sudah dibulatkan. Puluhan terdekat. Nah, puluhannya mana ini? 68. 68 itu berarti taksiran bawahnya 60 atau 70? Ya, 60 ya, karena kita taksiran bawah. Ratusan. 5.368. Taksiran bawahnya dipaskannya menjadi 5.300. Nah, ribuannya nih. 5.368 ribuannya paskannya berapa nih taksiran bawahnya? 5.000 ya. Nah, ini satuannya 8 ya. Puluhannya 68 berarti 60 karena taksiran bawah. 7.568 taksiran bawahnya 7.500 dan taksiran ribuannya adalah 7.000. Nah, sekarang yang ini 8.777 ya. Satuannya kan 7,9, dipaskan aja ke bawah jadi 7. Puluhannya 77 ya, kita taksirkan ke bawah, dipaskan menjadi 70. Sekarang ratusannya 8.777 ya, kita taksirkan ke bawah menjadi 8.700 ya, dipaskan ke bawah. Lalu bagaimana dengan ribuannya? Ribuannya tentu 8.000 ya. Nah, yang ini puluhannya sama ya, tadi 77 berarti 8.777. Nah, ini ribuannya 8.777, ribuannya tentu 8.000. Yaitu tentang contoh taksiran bawah ya dalam angka-angka besar. Ya, terus kita akan ada lagi nih tentang taksiran terbaik ya. Tadi sudah dibilang bahwa taksiran terbaik itu ketika angkanya 5 atau lebih dari 5 kita bulatkan ke atas, tapi kalau kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah ya. Taksiran atas, taksiran bawah, taksiran terbaik. Nah, ini coba kita perhatikan. 5.368,5 kita taksirkan ke atas ya. Nah, kalau taksiran terbaik ini kita gunakan seluruh angkanya ya. Ini kan 68,5 ya, kita taksirkan ke atas. Setelah 68 kita paskan menjadi 69 ya, menjadi taksiran atasnya itu 5.369. Nah, bagaimana taksiran bawahnya dari angka ini ya? Kita bulatkan, paskan ke bawah ya, menjadi 5.368. Pas kan, 5-nya nggak usah dibawa. Nah, taksiran terbaiknya, karena ini komanya itu 5 ya, karena angka 5 berarti ke atas setelah 8, 9. Nah, ini ada soal nih anak-anak
Ya, kita taksirkan dari hasil operasi hitung. 1251 ditambah 1052. Ya, kita hitung dulu, dikotret dulu ya ke bawah. 1 ditambah 2, 3. 5 tambah 5, 0. Ya, 0. 5 tambah 5 kan 10 ya. 0, satunya di sini. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 1, 2. Ya, ini hasilnya. Kita masukkan ke soal. Nah, lalu kita taksirkan. Taksiran atasnya, ya, taksiran atasnya kan ini 303. Ya, setelah 303, pasti pembulatan terdekatnya itu kan 10 ya. Jadi, 200, 310. Nah, taksiran ke bawahnya, 303, ya, kita genapkan. Itu kan tidak ada angka lagi ya, 0 ya. Setelah 3 kan kita mundur 2, 1, 0. Ya, berarti 2300. Kalau ini kan taksiran ke atas setelah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jadi 310. Nah, taksiran terbaiknya, karena ini angkanya 3, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 2300. Selanjutnya, ini ada soal pengurangan, kita potret juga. 9 diambil 2, itu 7, 5 diambil 5, 0, 7 diambil 0, 7, 1 diambil 1, 0. Hasilnya 707. Nah, kita taksirkan. Taksiran ke atasnya setelah 707, setelah 7 itu kan pembulatannya 8, 9, 10 ya, puluhannya. Berarti 710. Nah, kalau taksiran bawahnya berarti pas di angka 700 ya. Kalau taksiran terbaiknya, ini angka 7. Angka 7 itu lebih dari 5, sehingga kita taksirkan ke atas menjadi 710. Itu ya anak-anak ya. Jadi penjumlahan, pengurangan, dipotret dulu, lalu anak-anak belajar taksiran atas, bawah, dan terbaik. Ingat, kalau taksiran terbaik itu angkanya jika lebih dari 5 ke atas, jika kurang dari 5 ke bawah. Ya, nah ini ada perkalian dan pembagian. 5 dikali 12. Kita coba ya. 2 dikali 5, 10. Nyimpan 1. 2 dikali 1. 2 tambah 1 jadi 3 ya. Ini 30. Itu perhitungannya tadi. 2 kali 5 kan 10, 0. Simpan 1. Nah, 2 kali 1-nya itu kan 2. Ditambah 1 jadi 3. Setelah 2 itu kita hitung yang 1. Ya, 1 kali 5, 5. 1 kali 1, 1. Ya. Jadi ini kita hitung 2 dulu. Setelah 2 selesai, kita hitung 1. Ya, tempatkan di bawahnya. Tapi angkanya sejajar lebih ke depan. Ya, setelah itu kita tambah. 0, 3 tambah 5, 8, 1. Berarti 180. Taksiran atasnya, karena ini sudah pas, sudah bulat, ya, berarti tetap 180. Begitupun taksiran bawahnya tetap, begitupun taksiran terbaiknya tetap. Ya, ini 125 dibagi 5, kita pakai porogapit ya, masih ingat? 1 dibagi 5, 1 dibagi 5 itu tidak bisa ya anak-anak? Nah, ketika tidak bisa, kita minta bantuan angka di belakangnya, karena ini angkanya banyak, ya. Kita minta bantuan angka 2, sehingga 1 ini sekarang ditemani 2, menjadi angka 12. 12 dibagi 5 ya, ini bagi. Nah, 12 dibagi 5 itu hasilnya 2. Setelah dibagi, kita balikan lagi dikali. 2 kali 5 hasilnya 10. Tempatkan sejajar dengan angka yang dihitung. Ya, 1 diambil 1, 0, 2 diambil 0, segini. Berarti 12 diambil 10, sisanya 2 ya. 2 dibagi 5 itu tidak bisa, turun bantuannya 5. Bu, kenapa tidak minta bantuan koma? Selagi masih ada angka, turunkan angkanya. Ya, jangan minta bantuan ke orang lain. Ya, oke, lanjut. Ini menjadi angka 25 nih sekarang. 25 dibagi 5, hasilnya tentu saja 5. Setelah dibagi, kita balikan lagi dengan cara dikali. 5 dikali 5, 25. Lalu kita ambil 25 diambil 25, hasilnya 0. Ya, setelah 0 berarti penghitungan sudah selesai. Nah, ini hasilnya 25. Bagaimana taksiran atasnya? Karena ini 25 ya, 5. Berarti
25. Setelah 20 tentu taksiran atasnya 30. Taksiran bawahnya 25 berarti pas di 20. Taksiran terbaiknya karena ini 5 ya, maka kita bulatkan ke atas jadi 30. Nah, anak-anak demikian tentang taksiran ya. Silakan bisa memutar kembali videonya agar lebih paham ya. Selalu berusaha, jangan menyerah, lawan rasa malas ya. Karena semangat terbaik ada pada diri anak-anak sekalian. Oke, itulah pembelajaran kita kali ini. Ya, Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, untuk soal nanti Ibu share ya. Dan demikian pembelajaran kali ini. Kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Silakan berdoa. Kalian Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.